Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membagikan kepada kalian semua bagaimana cara melakukan uji normalitas data di SPSS dengan metode ppplot dan Kolmogorov-Smirnov. Buat kalian semuanya yang mau tahu caranya bagaimana, tonton video ini sampai habis ya. Baiklah teman-teman semuanya, uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah nilai residu ini berdistribusi secara normal atau tidak. Jadi penelitian yang baik itu adalah data yang distribusinya normal. Ini sendiri pun dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dan khusus di video ini saya akan menjelaskan dua cara untuk melakukan uji normalitas, yaitu dengan cara pengujian ppplot dan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas dengan menggunakan metode ppplot adalah kita akan melihat garis titik-titik yang ada pada gambar nantinya itu harus mengikuti garis diagonal. Dan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat nilai signifikannya harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini teman-teman, saya telah menyiapkan data yang akan kita olah berupa data sekunder perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya di sini adalah 8 perusahaan properti ya teman-teman, dengan periode penelitian itu 4 tahun. Jadi total sampelnya adalah 32 sampel. Nah, variabel yang saya teliti itu ada 4 variabel independen, yaitu return on asset, return on equity, ada inventory intensity, firm size, dan variabel Y-nya itu adalah agresivitas pajak yang diukur dengan ETR, effective tax rate. Nah, data-data ini nanti kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Ini adalah halaman awal dari aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 22 ya. Untuk memulai SPSS, kita klik dulu variabel view dan kita tuliskan nama tiap-tiap variabelnya, yaitu Y, X1, X2, X3, dan X4. Dan untuk desimal sini kita sesuaikan ya, karena di sini saya menggunakan angka 2 angka di belakang koma. Jadi ada 2 desimal ya, tapi ini saya ubah dulu karena masih banyak, ada 4 angka di belakang koma. Saya ubah dulu menjadi 2 angka di belakang koma. Desimalnya tidak usah banyak-banyak ya. Oke, datanya sudah saya ubah. Nah, terus di kolom label ini kita bisa menuliskan variabel-variabel apa saja ini, kayak gitu. Misalnya Y adalah ETR, X1 itu ROA, X2 ROE, X3 itu inventory intensity yang disingkat dengan IPIN, dan yang X4 itu adalah firm size yang saya singkat dengan size. Kita pilih skalanya scale ya, pakai scale karena ini merupakan data sekunder, jadi pengukurannya pakai scale. Kalau misalnya data primer itu biasanya ordinal ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya ya, kita biarkan saja yang lainnya tidak usah diubah, langsung kita klik data view. Nah, data view ini pada bagian atasnya bisa kita lihat ya, sudah ada tulisan Y, X1, X2, dan X3. Di sini kita akan meletakkan data-datanya ya, angka-angkanya dari X1 sampai X4. Kita copy dulu. Terus kita paste di lembar kerja SPSS-nya. Oke, selanjutnya untuk variabel Y-nya kita copy dari Excel, terus dipaste ke lembar kerja aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian normalitas. Langsung saja ya teman-teman, kita klik analyze, terus pilih regression, terus linear.
Nah, nanti akan muncul kotak dialog linear regression. Di variabel independen kita masukkan variabel y-nya, dan di independen kita masukkan variabel x-nya ya. Setelah itu kita pilih float dan kita centeng histogram. Selanjutnya shape. Pada bagian shape tuh kita klik unstandardized ya, untuk memunculkan nilai residual satunya. Setelah itu continue dan oke. Nah, kan muncul output hasil ya, tapi kita abaikan saja. Nah, di lembar kerja itu muncul residual satu ya teman-teman. Langsung kita lanjut ke step kedua, yaitu analyze non parametric test, lalu pilih legacy dialog, terus pilih Kolmogorov-Smirnov, dan di variabel test variabel list itu kita masukkan tadi nilai residual tadi ya, unstandardized residual satu tadi. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari VV-plot, teman-teman. Nah, ini adalah gambarnya untuk VV-plot regression. Oke, kita lihat dulu tadi. Ini gambarnya, dan kita lihat dasar pengambilan keputusannya ya, biar kita bisa langsung mengambil kesimpulan. Oke. Nah, teman-teman, pada gambar sebelah kanan bisa kita lihat hasil dari VV plotnya, di mana titik-titik ini ya teman-teman mengikuti garis diagonal. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau misalnya titik-titik mendekati garis diagonal, itu artinya berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita lihat di sini di nilai asymptotic significant to Taylor ya teman-teman, pada bagian bawah itu nilainya 0,200. Jadi kesimpulannya adalah lebih besar daripada 0,05, dan itu artinya juga bahwa nilai residu ini berdistribusi normal ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, baik menggunakan uji pp-plot maupun Kolmogorov-Smirnov sama-sama menghasilkan distribusi yang normal. Nah, lalu di sini kita akan mengcopy hasil dari pengujian tadi ya teman-teman. Nih, hasil uji data. Ya, yang pertama dengan pp-plot of regression. Kita akan kopas ya, copy gambarnya, lalu kita letakkan di situ. Nah, next selanjutnya adalah hasil dari pengujian normalitas data dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita copy paste ya ke situ, ke Word-nya. Oke, tinggal kita klik kanan, terus copy, lalu kita paste di Word. Nah, teman-teman, udah selesai nih. Kita lihat ya hasilnya. Nah, untuk gambar ini kita bisa pindahkan, kita geserkan juga bisa, kita kecilkan juga bisa, kita aturlah bagaimana baiknya ya teman-teman, biar terlihat rapi kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara melakukan tes uji normalitas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.